Saya Muhammad Fauzi Akbar, MPM D1 1903-954, kelas manajemen D. Saya akan menjelaskan tentang multinational capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal digunakan untuk melukiskan tindakan, perencanaan, dan pembelanjaan pengeluaran modal, seperti untuk pembelian equipment baru, untuk memperkenalkan produk baru, dan untuk memodernisasi fasilitas pabrik. Risiko dalam penganggaran modal. Pertama, metode Quarterly Equivalent atau CE. Konsep Quarterly Equivalent adalah merubah suatu yang tidak pasti menjadi suatu yang pasti. Pada umumnya, metode ini semakin tinggi risiko maka semakin kecil Quarterly Equivalent-nya. Metode ini memasukkan unsur risiko pada arus kas proyek dan tidak pada tingkat diskonto. Kedua, metode Risk Adjusted Discount Rate atau RADR. Konsep Risk Adjusted Discount Rate atau RADR adalah memasukkan unsur risiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini, untuk menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Arus kas yang diharapkan ini lalu didiskontokan dengan discount rate yang sudah disesuaikan dengan risiko proyek. Manfaat capital budgeting. Pertama, menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan wajib meneliti risiko apa saja yang berpotensi terjadi jika proyek dimulai. Daftar risiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Kedua, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Memberikan alternatif proyek lebih minim risiko atau menguntungkan bagi perusahaan. Ketiga, membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, mulai dari jangka pendek hingga proyek jangka terpanjang. Keempat, menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Bagi perusahaan dengan pendanaan dari investor, capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Selain bukti profesionalitas perusahaan, capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data terpercaya. Kelima, menghindarkan proyek dari oknum. Dengan adanya capital budgeting, Anda dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan, sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin tanpa adanya tindak korupsi. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. Pertama, fluktuasi valuta asing. Kedua, inflasi. Ketiga, struktur penganggaran. Keempat, blocked fund. Kelima, biaya sosial. Keenam, nasionalisasi. Ketujuh, nilai sisa. Kedelapan, insentif pemerintah negara asal. Studi kasus capital budgeting. Pertama, net present value atau NPV. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas Rp0. Agar lebih paham, berikut ini contoh capital budgeting menggunakan metode net present value. PT Sinar Jaya berniat memberikan pendanaan sebesar 2 miliar di salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek A atau proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar 100 juta per tahun selama 20 tahun dengan diskon rate 10%. Sedangkan proyek B menghasilkan cash flow 90 juta selama 30 tahun dengan diskon rate 10%. Jumlah NPV proyek A 1,8 miliar, jumlah NPV proyek B 2,43 miliar. Dengan demikian, maka proyek yang lebih berhak mendapat pendanaan adalah proyek B, karena NPV-nya lebih besar. Kedua, internal rate
of Return atau IRR. Metode IRR Capital Budgeting adalah metode yang mempertimbangkan waktu selain perhitungan nilai future value atau FV uang. Berbagai ahli menyebut bahwa metode IRR jauh lebih efektif dan akurat dibanding NFV. Proyek A dihitung dapat menghasilkan profit sebesar 35% dari pendanaan 10 tahun. Sedangkan proyek B menghasilkan profit 25% dari pendanaan 5 tahun. Baik proyek A dan B mendapat pendanaan sebesar 100 juta. Maka nilai IRR masing-masingnya adalah jumlah IRR proyek A Rp13.500.000, jumlah IRR proyek B Rp25 juta. Persentase profit proyek A memang lebih tinggi dari proyek B. Tetapi dari segi IRR, proyek B lebih besar sehingga proyek B lebih pantas mendapat pendanaan. Berikutnya dari perusahaan. Ketiga, Average Rate of Return atau ARR. Metode Capital Budgeting ARR adalah perhitungan capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan IRR. Akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir, proyek A dan proyek B mendapat pendanaan 100 juta. Mendapat pendanaan sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel yang ada. Total dari proyek A Rp100.072.000, total proyek B Rp100.067.500, average proyek A Rp34.400, average proyek B Rp55.883.333. Berdasarkan total pendapatan proyek A memiliki perhitungan jumlah lebih besar dibanding proyek B. Akan tetapi, dari segi rata-rata, proyek B memiliki average rate of return lebih tinggi dari proyek A, sehingga jika mengikuti metode ARR, proyek yang mendapatkan pendanaan adalah proyek B. Keempat, payback period atau PP. Metode selanjutnya capital budgeting adalah payback period, yaitu metode capital budgeting berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Proyek A menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta per tahun, sedangkan proyek B menghasilkan 20 juta per tahun. Pendanaan yang tersedia untuk salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Dengan demikian, waktu payback periodnya tiap proyek adalah PP proyek A 200 juta per 25 juta sama dengan 8 tahun. PP proyek B 200 juta per 20 juta sama dengan 10 tahun. Dengan demikian, jika menggunakan capital budgeting PP, yang berhak mendapat pendanaan adalah proyek A, karena durasi pengembaliannya lebih pendek. Terima kasih telah menonton. Dadah.